Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idhabu biqamisi hadza falqu ala wajhi abi ya'ti basira wa'tuni bi ahlikum ajma'in. Walamma fasolatil airu qala abuhum inni la ajidu riha yusuf laula annufannidun. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, marilah senantiasa kita menghaturkan puji syukur, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya, atas segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Hadirin hadirat rahimakumullah, ayat yang kami baca pada awalan, pada muqaddimah kultum pada kesempatan hari ini adalah apa yang termaktub di dalam surat Yusuf ayat 93 dan 94, yang artinya kurang lebihnya adalah, pergilah kamu dengan membawa bajuku ini, lalu usapkanlah ke wajah ayahku, nanti dia akan melihat kembali, dan bawalah seluruh keluargamu kepadaku. Dan pada ayat ke-94 Allah berfirman, ketika kafilah itu keluar dari Mesir dan menuju Palestina, ayah mereka berkata, sesungguhnya aku mencium bau Yusuf, seandainya kamu tidak menuduhku lemah akal. Hadirin hadirat rahimakumullah, konteks ayat 5, 9, 94 dan 95 dalam surat Yusuf ini adalah ketika Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, setelah saudara-saudaranya mengalami masa paceklik dan kemudian datang ke ibu kota di Mesir, dan kemudian ketemulah dengan Yusuf, dan setelah dalam satu rangkaian cerita dalam surat Yusuf yang sangat luar biasa menginspirasi, Yusuf menyampaikan kepada saudara-saudaranya untuk menyampaikan bajunya untuk kemudian diusapkan ke wajah Nabi Yakub alaihissalam. Dan Nabi Yakub yang berjarak sekian puluh kilo, sekian ratus kilo dari Mesir, di Kanaan, di Palestina, ketika saudara-saudara Yusuf ini keluar dari Mesir, Allah mengirimkan karunia dan mukjizat yang luar biasa sehingga Nabi Yakub dapat mencium aroma dari baju Nabi Yusuf. Nabi Yakub dapat merasakan dengan indera penciumnya dan merasakan bahwa ini adalah bau Yusuf, dan Yusuf masih hidup. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada kesempatan kultum ini izinkan kami menyampaikan beberapa hal terkait indera penciuman, terkait hidung, rongga hidung, dan sistem indera penciuman kita. Bagaimana kemudian sesungguhnya sains, bagaimana sesungguhnya teknologi menjawab apa yang dialami oleh Nabi Yakub alaihissalam. Bahwa proses itu adalah proses mukjizat yang diberikan Allah pada Nabi Yakub, di mana mampu menghirup, mampu merasakan dengan indera penciuman beliau, yang mampu merasakan bau Nabi Yusuf, walaupun sudah
tidak bertemu sekian puluh tahun, sesungguhnya itu juga terjadi di dalam sistem penciuman kita. Hadirin hadirat rahimakumullah, sering kita merasakan ketika kita membaui sesuatu atau merasakan sesuatu melalui indera penciuman kita, tiba-tiba kita seakan-akan flashback sekian puluh tahun ke belakang. Kita membaui sesuatu, tiba-tiba kita merasa ini sesuatu yang kami cium, yang kita benamkan dalam memori kita, mungkin di masa anak-anak. Oh, ini bau yang saya rasakan saat usia 5 tahun misalkan. Ya. Atau ketika kita mencium bau jalan ketika setelah kena hujan, maka ada bau khas yang kemudian tanpa kita melihat, tanpa kita mendengar, oh ini adalah bau aspal atau bau jalan yang kena hujan. Karena sesungguhnya Allah telah mendesain hidung dan indera penciuman kita dengan sesuatu yang luar biasa, dan indera penciuman hidung kita itu seringkali disebut sebagai jaring emosi kita. Karena sesungguhnya dari apa yang kita hirup, apa yang kita bau, kita akan dapat merasakan pengalaman, dapat memanggil kembali memori yang ada di dalam waktu-waktu yang lalu. Melalui indera penciuman kita juga seringkali mengalami perubahan mood dan emosi yang sangat cepat. Ketika kita membaui sesuatu yang kita anggap tidak nyaman, maka feel kita, emosi kita seringkali menjadi uring-uringan, menjadi nggak nyaman. Tapi sebaliknya, ketika kita membaui sesuatu yang menjadikan kita rileks, ya, santai, maka emosi dan sistem tubuh kita juga meresponnya dengan luar biasa. Hal ini secara anatomis, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mendesain sistem tubuh kita, termasuk susunan sistem saraf kita. Dalam ilmu medis ada urutan sistem saraf pertama sampai ke-12, dan sistem saraf yang bertanggung jawab untuk indera penciuman kita itu namanya adalah saraf olfaktorius secara pembahasaan Latinnya, dan itu adalah saraf pertama di dalam sistem saraf kita. Nomor urut pertama di dalam sistem saraf kita, yang ternyata mempunyai satu karakteristik yang luar biasa, di mana sistem saraf ini langsung terhubung dengan otak besar kita. Sistem saraf ini tidak terlalu panjang, ya, dibandingkan sistem saraf yang lain. Sistem saraf ini mampu melakukan regenerasi sel dengan luar biasa. Sistem saraf ini mampu mendeteksi lebih dari 1 triliun aroma, yang kemudian itu semua adalah menjadi bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Kita bisa membaui banyak macam rasa. Kita ketika istri, ibu kita memasak di rumah, seringkali apa yang dimasak di dapur, di ruang depan, kita sudah bisa merasakan baunya. Oh, ini masak kare, ini masak ini. Ya. Itu adalah bagian dari sistem kerja yang luar biasa yang diberikan Allah pada kita, dan bagaimana hubungannya dengan memori dan emosional kita. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal kedua yang ingin kami sampaikan adalah sungguhnya Allah telah menciptakan hidung dan sistem penciuman itu sejak usia 4 minggu atau 1 bulan di dalam kandungan. Melalui proses organogenesis atau pembentukan organ yang luar biasa, dengan membuat 2 titik yang kemudian berproses menjadi janin dan tumbuh. Sungguhnya penciuman adalah bahasa kalbu, bahasa komunikasi antara janin dengan orang tua. Sebuah studi dilakukan oleh para ahli, ya, dan mendapatkan satu
hal yang cukup unik, ya, di mana ketika dilakukan satu proses intervensi kepada bayi, ya, kepada bayi yang dilakukan ibunya makan sesuatu. Di dalam studi ini menyampaikan makan wortel, ya, dimonitor melalui USG 4 dimensi, dan ternyata janinnya itu memberikan ekspresi tertawa. Ya. Dan pada sisi yang lain, ketika ibu ini diberikan satu intervensi makan kale, disebutkan dalam studi ini, itu bayi itu menunjukkan ekspresi menangis. Bukan kemudian kale itu kurang baik, tidak. Tetapi ada satu sistem yang kemudian mampu memberikan transfer kondisi antara ibu dengan janinnya. Ya. Dan sesungguhnya komunikasi itu adalah komunikasi yang sejak lahir, dan nantinya ketika lahir kemudian dilakukan namanya inisiasi menyusui dini, maka secara langsung janin dapat mengenali dan membaui ibunya, mengenali ibunya. Hadirin hadirat rahimakumullah, banyak hal yang kemudian kita dapat lihat pada satu organ saja, satu sistem organ hidung ini aja, banyak kajian, banyak penelitian yang kemudian tentunya menambah rasa syukur kita, menambah rasa syukur dan keinginan kita untuk senantiasa berucap alhamdulillah atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Pada akhir kultum ini, izinkan kami menyampaikan satu hal yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW pada hadis sahih Bukhari nomor 3295 yang terkait dengan indera penciuman, yang berbunyi kurang lebihnya adalah, jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka hendaknya ia berwudu dan melakukan istinsar sebanyak 3 kali, karena sesungguhnya setan bermalam di batang hidungnya. Sungguhnya bagaimana konteks istinsyak dan istinsar dalam dunia medis. Ternyata hadirin hadirat rahimakumullah, apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu, yang kemudian dilakukan kajian secara ilmiah, didapatkan satu mekanisme yang sangat relevan dengan kondisi yang saat ini. Ternyata dengan kita melakukan istinsyak dan istinsar, dengan memasukkan air ke hidung kita, ya, secara gentle, ya, tidak berlebihan dan juga tidak kurang, ya, maka ternyata itu dapat melakukan yang namanya pembersihan, ya, pembersihan atau sterilisasi alami pada hidung kita. Yang kedua, ternyata istinsyak dan istinsar ini juga mampu melakukan perlindungan terhadap sistem saraf nervus atau saraf olfaktorius kita. Dan ternyata mekanisme istinsyak dan istinsar itu juga merupakan fungsi pump and flush atau drainase pada rongga hidung kita yang sering dijadikan terapi oleh dokter-dokter THT atau dokter-dokter yang ada. Ternyata sekali lagi, apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu sangat-sangat relevan dengan apa yang kemudian kami pelajari di dunia kesehatan, di dunia kedokteran akhir-akhir ini. Hadirin hadirat rahimakumullah, sebagai penutup, seringkali indera penciuman kita ini adalah bagian dari hal yang menjadi intervensi terapi yang diberikan oleh dokter, oleh tenaga kesehatan. Seringkali kita mendengar istilah aromaterapi, ya, di mana dengan stimulus, dengan pemberian aroma-aroma tertentu mampu merelaksasikan tubuh kita, mampu menjadikan
kecemasan kita berkurang, mampu menurunkan depresi kita. Beberapa dokter jiwa, dokter psikiater juga menggunakan terapi emosional dengan menghirup, membaui sesuatu. Yang itu juga ternyata mampu memanage, mengelola sistem emosional kita. Mudah-mudahan hidung kita, mata kita, telinga kita, dan seluruh tubuh kita menjadi saksi kebaikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Nasrul minallah fathun qarib. Wabasyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.